Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka mendirikan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada zuhur kali ini kita akan berbicara tentang sebuah sifat yang tercela, yaitu khianat. Kalau orangnya bisa disebut pengkhianat, konotasinya negatif, mendengarnya saja tidak enak. Apalagi kita memang ternyata layak pula disebut pengkhianat. Kalau kita ambil salah satu definisi dari khianat, bahwa khianat itu adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa menunjukkan kesetiaannya terhadap apa yang dipercayakan kepadanya oleh pihak yang memberikan kepercayaan. Itu salah satu definisi khianat. Jadi ada kata kunci tidak setia. Jadi kalau orang tidak setia kepada Allah, berarti dia berkhianat kepada Allah. Karena kesetiaan itu akan tampak dari definisi ketakwaan. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah. Makanya ada kalimat yang kemudian boleh jadi mengajak kita untuk belajar kepada hewan. Karena ada seorang sahabat berkata, aku belajar tentang kesetiaan itu kan dari seekor anjing yang setia kepada tuannya.
Kalau ada orang yang tidak setia kepada Rasulullah, berarti dia berkhianat kepada Rasulullah. Bagaimana kalau ada suami yang tidak setia kepada istrinya? Berkhianatnya kepada siapa? Ya, berkhianatnya kepada istri. Tidak. Berkhianatnya tidak kepada istri. Jadi kalau ada suami tidak setia kepada istri, berkhianatnya tetap kepada Allah dan Rasul. Karena Allah dan Rasul sudah memerintahkan seorang suami itu untuk berbuat baik kepada istrinya, memenuhi kebutuhan istrinya, berakhlak yang baik kepada istrinya. Jadi ketika seorang suami tidak berakhlak baik kepada istrinya, tidak setia kepada istrinya, maka berkhianatnya tetap berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, bukan berkhianat kepada istri. Ya, walaupun ada juga istri yang mungkin emosional ya, yang mengatakan bahwa suami saya sudah mengkhianati saya. Bahasanya kan memang seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau belajar dari sejarah, tokoh pengkhianat yang terkenal di zaman Rasulullah hidup itu adalah Abdullah bin Ubay. Itu pengkhianat kelas wahid gitu. Kalau kita baca di dalam sejarah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada awalnya Abdullah bin Ubay ini memang sudah disiapkan untuk menjadi penguasa di Madinah, dia menjadi raja, Pak. Ada yang mengatakan sudah menjadi penguasa, tapi ada yang mengatakan baru akan menjadi penguasa. Abdullah bin Ubay. Tapi di saat Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, pengaruh Ubay bin Salul ini menjadi pudar, Pak, menjadi lemah. Bahkan yang menjadi pemimpin yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah awal kebencian Abdullah bin Ubay kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Abdullah bin Ubay bukannya tidak mengimani Nabi secara lisan. Beda dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab itu kan betul-betul terang-terangan memusuhi Nabi. Kalau Abdullah bin Ubay tidak. Dia mengatakan bahwa dia beriman kepada Nabi secara lisan, walaupun hatinya tidak mengimani Nabi Muhammad. Dan dalam berbagai kesempatan Abdullah bin Ubay selalu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Puncaknya itu kan ketika berangkat perang Uhud. Pasukan umat Islam waktu itu berjumlah 1.000 orang. 300 orang itu dibelokkan oleh Abdullah bin Ubay, Pak. Jadi dari 1.000, 300 dibelokkan Abdullah bin Ubay. Tinggal 700 orang. Kemudian mereka bergabung dengan pasukan musuh. Dan ternyata kita baca umat Islam pada waktu itu di perang Uhud memang mengalami kekalahan. Nah, disinilah sejarah ya, senantiasa menyebut seorang tokoh pengkhianat yang bernama Abdullah bin Ubay. Jadi kalau berbicara tentang pengkhianat atau berkhianat, belajar dari kisah Abdullah bin Ubay, ada beberapa catatan yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa orang itu berkhianat? Boleh jadi sampai hari ini alasannya sama dengan Abdullah bin Ubay. Yang pertama, kenapa Abdullah bin Ubay berkhianat kepada Rasulullah? Karena ini bagian dari ambisi yang berlebihan, keserakahan, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena kalau kita baca di sejarah, sebagaimana yang kita baca di awal, Abdullah bin Ubay itu kan memang punya keinginan untuk menjadi penguasa di Madinah. Tergeser dengan kehadiran Rasulullah.
Maka yang namanya pengkhianatan itu, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, mau kapanpun dan dimanapun Pak, sama alasannya dengan Abdullah bin Ubay ini. Carilah mau di mana. Kan kita merasa itu Pak, ada orang-orang di sekitar kita yang memang berkhianat. Maka alasannya ketemu sebagaimana yang ada pada Abdullah bin Ubay Pak. Ambisi yang berlebih. Kadang-kadang kalau ambisi berlebih ini kawan gue tak tentu deh Pak. Sakalapi, sakatiduran gue tak bayang deh. Ya. Karena ada ambisi yang berlebih. Kalau ambisi ini berbicaranya kan harta, tahta, kan itu ambisi itu. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang berkhianat, memang yang pertama itu sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul, memang itu Pak, ambisi itu. Ada takana kawan gue lah Pak. Ya. Kemudian serakah, rakus. Kemudian tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka muncullah sifat berkhianat. Layak disebut pengkhianat kan itu. Itu yang pertama kalau belajar dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian yang kedua, berbicara tentang berkhianat atau pengkhianatan. Belajar dari Abdullah bin Ubay bahwa orang yang berkhianat itu Pak, merasa dirinya itu pintar. Itu kata ulama, merasa dirinya pintar, sehingga bisa saja membolak-bolakkan fakta, bisa saja mempengaruhi pikiran orang, bisa saja memanipulasi kehidupan nyata, yang ujungnya memang menjadi persoalan, menjadi masalah. Kita bisa melihat kalau ada orang-orang yang berkhianat, memang dia merasa bahwa dia memiliki kepintaran itu, dan itu dibuktikan oleh Abdullah bin Ubay. 300 orang dari 1000 pasukan kaum muslimin Pak bisa dibelokkan oleh Abdullah bin Ubay. Berarti kan memang pintar itu Pak. 300 orang Pak, tak badur 300 dari 1000 Pak. Jadi kalau ada orang-orang berkhianat, memang orang-orang itu punya kemampuan untuk itu dia Pak. Punya kepintaran dia. Ya, untuk memanipulasi kehidupan nyata, untuk mengkotak-atik pikiran orang Pak. Itulah kalau berbicara tentang berkhianat atau pengkhianatan. Ya. Seolah-olah nanti ujungnya Pak, yang benar itu jadi salah, yang salah itu jadi benar gitu. Karena kemampuan dia itu gitu, untuk mempengaruhi orang gitu. Itu berkhianat. Jadi sekali lagi jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak pernah mengalami ini. Sebab kalau pernah mengalami ini Bapak Ibu, berarti kita boleh jadi memang merasa pintar Pak, untuk kemudian memanipulasi kehidupan nyata atau membolak-balikkan pikiran orang, dan ujungnya nanti akan menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, belajar dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, bahwa ternyata ketika seseorang berkhianat, berarti dia mengkhianati Allah dan Rasul, dan berkhianat itu adalah ciri-ciri orang munafik. Maka ketika berbicara tentang orang yang berkhianat, maka berbicara tentang kemunafikan. Apalagi poin yang ketiga, ketika orang berkhianat, maka dia merasa bahwa ada, ya, pengkhianatan itu yang menurut mereka akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Ini sebenarnya hanya menutupi. Sama dengan pengkhianatan G30 SPK ini kan sengaja kita bawakan ke situ ya, pengkhianatan. Ya, pengkhianatan G30 SPK. Berarti kan poin-poin itu memang ditemukan Pak pada orang-orang PKI itu Pak. Ambisi yang berlebih, serakah, ya kan? Kemudian memutarbalikkan fakta, itu kan PKI semua tuh. Kemudian mereka beranggapan bahwa komunis itu, ya, itu jalan untuk mencapaikan kebahagiaan dengan bahasa apa? Sama banyak, sama rata, kan begitu. Kalau bahasa komunis kan begitu. Ya, seolah-olah mereka membawa sesuatu yang mampu memberikan kebaikan yang lebih baik. Itulah ciri-ciri yang ada pada pengkhianat. Semoga Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jauhlah dari sifat-sifat berkhianat ini. Percayalah, sekali berkhianat maka akan terukir dalam sejarah
bahwa kita adalah seorang pengkhianat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah